Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Fenomena warga negara Indonesia yang ingin bergabung sebagai tentara resmi Rusia kian meningkat. Salah satu alasannya adalah perlindungan hukum internasional sebagai kombatan perang, peluang menjadi warga negara Rusia, serta penghasilan yang menggiurkan. Sejumlah individu dengan latar belakang militer, seperti ex-marinir TNI AL Satria Arta Kumbara, bisa mendapatkan posisi dan pangkat yang lebih tinggi dengan skill dan pengalaman tempur yang ia miliki. Satria Arta Kumbara, yang sebelumnya dipecat dari Tentara Nasional karena desersi, pemerintah Indonesia telah mencabut status kewarganegaraannya. Meski terlihat tenang, kekecewaan Satria tampak saat ia menyentil pedas negara Konoha, yang dinilainya tidak adil karena justru melindungi koruptor ketimbang sosok sepertinya. Kita simak videonya. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Gue begini karena sadar diri bukan circle-nya Reza Arab. Jadi ya nyari duit untuk keluarga ya seperti ini, Cok. Aneh emang. Bangsat-bangsat yang maling duit rakyat pada aman-aman aja di dalam negeri. Aku ya bled, suka bled. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa Satria kehilangan status kewarganegaraan RI karena bergabung dengan militer Rusia tanpa izin Presiden Republik Indonesia. Tindakan tersebut melanggar aturan kewarganegaraan yang berlaku. Meski per 12 Mei 2025, Satria belum mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan secara resmi. Namun statusnya sebagai WNI dinyatakan hilang otomatis berdasarkan peraturan yang ada. Mereka menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat dari Korps Marinir. Kita simak videonya. Terkait dengan satu orang marinir ya, yang sudah disidang juga, dianggap disersi, dan yang lebih fatal lagi karena melakukan ataupun diduga ikut terlibat dalam kegiatan untuk aktif di militer asing. Baik undang-undang kita itu tidak boleh. Bagi mereka yang melakukan hal tersebut tanpa seizin presiden, karena kalau mau terlibat aktif menjadi tentara asing itu di undang-undang maupun peraturan pemerintah kita itu wajib izin presiden. Kalau dia tidak punya izin, maka otomatis status kewarganegaraannya hilang. Oke ya. Karena itu Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal AU, Direktorat Tata Negara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, Kementerian Luar Negeri, dan sementara ini akan berkoordinasi dengan duta besar kita yang ada di Rusia untuk menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan bahwa status kewarganegaraannya secara otomatis hilang. Baik undang-undang, ya. Bagaimana lagi niat hati ingin menambah pengalaman di medan perang, namun bertolak belakang dengan undang-undang. Tapi yang menarik, gaji pokok tentara bayaran Rusia mencapai sekitar 200.000 rubel, setara 411 juta per bulan, belum termasuk bonus, dalam nominal puluhan ribu dolar. Penghasilan ini jauh lebih tinggi dibanding gaji Satria saat masih menjadi Sersan 2 TNI AL, yakni sekitar 22 juta hingga 37 juta rupiah per bulan plus tunjangan. Konsekuensi, resiko, dan semua hinaan ia terima dengan ikhlas dan lapang dada. Yang pasti jauh dari keluarga, belum lagi ada kabar miring tentangnya. Hingga diberitakan ia telah gugur di medan perang, namun ia bantah info tersebut. Berikut video klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman saya masih hidup. Dari berita yang disebarkan Heru Sutet, berita bohong ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sedang tertimpa musibah,
bersabarlah dan terus meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisobri wassalat, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Untuk anak saya tercinta, Cinta Aurelia, sabar ya nak ya, ayah sedang usahakan. Untuk liting-liting saya, Alahido 262, tetap kompak dan semangat menjaga keutuhan NKRI. Dan liting Bintara saya 51, Bima Sakti, tetap semangat. Terima kasih pelatih-pelatih saya dahulu, semoga menjadi amal ibadah untuk kalian semua. Untuk teman-teman yang sudah DM, saya kaget ada 3.000 lebih DM. Nanti saya balas satu persatu pas lega ya. Oke, itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis depan. Rusia. From Сок с помойки, короче. Хотели, чтобы я не брал, но я всегда сок с помойки пью. Так что вот так. Irak. Ассаламу Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudan. Habibi. Habibi. Ya Habibi. Indonesia. Rokok Kamil, cuk. Kamil. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, ya Allah. Мусор весь выкидываем за собой. Kam. Ashadu. Ashadu. Асхаду, Allah Аллах, ilaha Илляха, illallah Иляллах, wa ashadu Васхаду, anna Muhammadan Мухаммадан, Rasulullah. Расулуллах. No, you are Muslim. Господи. Meski keputusannya kontroversial, Satria mendapat simpati banyak netizen. Setidaknya ia jujur bahwa pilihannya menjadi tentara bayaran. Meski berisiko tinggi mati tertembak di medan tempur, adalah demi masa depan keluarganya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah tertarik menjadi tentara negara asing? Tapi bagi yang tidak memiliki skill militer, akan menjadi human wave di garis depan. Tulis di kolom komentar. Blue Drew pamit, kita ketemu lagi di kabar selanjutnya. Terima kasih. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!